Hukum bertawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, atau bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW yang notabene juga sudah meninggal. Baik, jadi kita akan bagi ini menjadi dua. Yang pertama adalah hukum bertawasul dengan menyebut nama. Ya, berdoanya kepada Allah, tetapi dia menyebut nama orang soleh atau Nabi Muhammad SAW. Misalnya seseorang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antafrija anni. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar engkau mengangkat kesulitanku. Atau diganti dengan menyebut nama yang lain, misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani atau siapapun di antara ulama-ulama atau orang-orang soleh. Nah, bagaimana hukum yang seperti itu? Kemudian yang kedua adalah seseorang berdoa kepada orang yang sudah meninggal agar disampaikan kepada Allah. Yang diseru adalah nabinya, ya, atau orang matinya, orang soleh yang sudah meninggalnya, agar dia menyampaikan kepada Allah. Nah, kita akan bagi pembahasan itu menjadi dua. Nah, kesempatan kali ini kita bahas yang pertama, yaitu menyebut kedudukan atau menyebut nama orang soleh yang sudah meninggal atau nama Nabi Muhammad SAW ketika berdoa. Yang pasti teman-teman, untuk yang pertama ini sama sekali tidak ada unsur kesyirikannya, karena berdoanya benar-benar berdoanya hanya kepada Allah. Jadi mereka berdoanya kepada Allah, akan tetapi dia menyebut kedudukan Nabi Muhammad atau kedudukan orang-orang soleh. Untuk dalil yang biasa digunakan ada dua dalil. Yang pertama adalah hadis dari Utsman bin Hunayf, bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, doakanlah kepada Allah agar dia menyembuhkanku. Beliau berkata, jika kamu mau, aku akan mendoakanmu, dan jika kamu mau, bersabarlah, itu lebih baik bagimu. Laki-laki itu berkata, doakanlah. Ya, jadi laki-laki ini memilih untuk didoakan agar disembuhkan. Maka Nabi SAW memerintahkannya untuk berwudu dengan baik, sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Inni tawajjahtu bihi ilaika fi hajati hadhihi lituqda li Allahumma fasyaffi'hu fi. Ya Allah, aku memohon kepadamu dan aku bertawasul kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmah. Sesungguhnya aku bertawasul dengannya kepadamu dalam keperluanku ini agar dipenuhi bagiku. Ya Allah, perkenankanlah syafaatnya untukku. Kemudian ada dalil satu lagi, An Anas bin Malik annahu qala kanu idza qahatu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam istasqau bihi falamma kana fi imarati Umar istasqau bil Abbas ibni Abdul Muttalib faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam fatashkina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabika fashkina qala fayusqauna. Dari Anas bin Malik, dia berkata, dahulu ketika mereka mengalami kekeringan, ya, pada masa Nabi SAW, mereka meminta hujan melalui beliau. Ketika di masa kekhalifahan Umar, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Umar berkata, ya Allah, dahulu kami bertawasul kepadamu dengan Nabi kami dan engkau memberikan kami hujan. Sekarang kami bertawasul kepadamu dengan paman nabimu, maka berikanlah kami hujan. Anas berkata, maka mereka pun diberi hujan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan, wa yajuzu wa yustahabbu tawassulu wal istishfa'u wal istisqa'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa ba'da mautihi. Diperbolehkan dan disunahkan bertawassul, beristighatsah, beristisqa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika beliau hidup maupun setelah wafatnya. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan,
Wa yustahabbu dzalika fi haqqi ghairihim minal anbiya'i wal malaikati wal auliya. Dan disunahkan juga bertawasul dengan selain mereka seperti nabi lain ya, seperti nabi-nabi yang lain, kemudian malaikat dan wali-wali Allah. Jadi di sini Imam Nawawi termasuk yang membolehkan bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau nama orang-orang soleh yang sudah meninggal. Adapun ulama yang melarang praktek bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau menyebut nama orang soleh yang sudah meninggal, diantaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan di dalam Majmu' Fatawa, wa amma tawasuluhum bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal awliya ba'da mautihim fahuwa batilun li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal awliya lam yu'maru bidu'ai li ahadin minal amwat ba'da mautihim. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan adapun tawasul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali setelah kematian mereka adalah batil, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali tidak dijadikan objek berdoa ketika mereka sudah meninggal dunia. Wa inna ma yud'auna ahya'an, mereka dimintakan doa ketika mereka masih hidup. Wa amma tawasulu bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi fa innahu jaiz. Adapun bertawasul dengan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup fi hayatihi fa innahu jaiz, itu diperbolehkan li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana hayyan yasma'u wa yaruddu wa yastajibu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mendengar, merespon dan menjawab. Kemudian ulama yang melarang berikutnya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau mengatakan wa amma tawassulu ila Allah bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam أو بغيره من الأموات فهو باطل لأنه لا نفع فيه ولا طائل والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة متظاهرة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله من الأموات لا يسمعون ولا يعلمون بشيء مما يحدث في الدنيا. Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya, adapun bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW atau selainnya dari orang-orang yang telah meninggal adalah batil, karena tidak ada manfaatnya dan tidak ada tujuannya. Bukti-bukti dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan hal tersebut secara jelas. Dan karena Nabi SAW serta orang-orang yang serupa dengan mereka dari orang yang telah meninggal tidak mendengar dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di dunia. Jadi intinya begini, ya. Ulama yang melarang atau tidak membolehkan itu dia berdalil walaupun ada hadis-hadis yang telah kita sebutkan di awal. Konteks hadis-hadis tersebut adalah ketika Rasulullah masih hidup, kemudian pamannya Rasulullah juga masih hidup. Jadi dipahami maksud bertawasul adalah dengan mereka meminta didoakan oleh Rasulullah dan meminta didoakan oleh pamannya Rasulullah yaitu Abbas. Jadi intinya teman-teman, untuk perkara tawasul dengan nama orang soleh atau bertawasul dengan menyebut nama Nabi Muhammad atau orang soleh adalah perkara yang diperselisihkan oleh ulama, dan mereka semua adalah ulama-ulama yang kompeten. Bagi teman-teman yang mengamalkan, ya memang ada ulama kompeten yang berpendapat kebolehannya. Bagi yang tidak mengamalkannya juga sama. Ada ulama yang kompeten, ada ulama kompeten yang melarangnya. Akan tetapi karena ini perkara khilafiyah dan bukan perkara akidah, ya jadi ini tidak ada kaitannya dengan tauhid dan syirik, maka kita tidak perlu terlalu keras dalam masalah ini. Namun kalau misalnya bicara sikap pribadi, ya sikap pribadi yang kita ambil, ya terutama saya pribadi, saya memilih untuk tidak melakukan hal demikian. Ya, saya berdoa langsung menyebut nama Allah. Kalaupun bertawasul dengan menyebut amal soleh atau menyebut asma Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits misalnya, atau menyebut atau minta doa kepada orang soleh yang masih hidup. Itu yang saya praktekkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.